Sewu Dino. Kisah santet mengerikan part 8. Mendekati Sri kemudian berucap lirih, "Terima kasih ya kak, saya nggak akan pernah lupa jasa kamu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian. Tempat Dela, Sri dan Dini tertunduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air sementara bau kemenyan semakin menyengat. Ketiganya ditali dengan ranting muda daun kelor sehingga ketiganya tidak bisa bergerak, hanya pasrah di setiap lubangnya masing-masing. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu hening. Mereka berteriak-teriak lagi, suara Dini lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetaran, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa, seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun, namun rupanya itu hanya awalnya saja. Belum rasa sakit seakan-akan merobek daging dalam tubuhnya. Si berkelakar itu adalah rasa sakit hebat yang pernah ia rasakan. Suara si menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia juga mencaci maki dengan suara gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet kesakitan. Itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah disentakkan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Ia melihat flashback. Selama itu juga Sri melihat lagi selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning. Sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu memelotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam hari itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari, lalu ia mengambil kain hitam itu dan menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah peti mati bertuliskan Atmojo. Lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadari kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sawudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali lebih tinggi dari si laki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberikan handuk untuk membersihkan badannya. Yang ikut menuntun Sri membasuhnya dengan air, lalu mengantarnya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya kembali pulih. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakan sesuatu. Yang sebenarnya jahat di sini, dia atau Anda, Mbah. Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar dari wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa kembali duduk. Mereka saling bertatapan. Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan. Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibir seakan-akan memuji, memberi pujian betapa pintarnya si Sri. Menghubungkan semua ini hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro. Sri langsung tahu semuanya.
Senggar Turi dan Banaroko adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kencoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banaroko, menggunakannya agar Senggar Turi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia menerima semua dosanya. Kamu mau mati di sini atau mati kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun. Tenang, kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin sedari awal, kamu yang paling berbeda dibanding yang lainnya. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan ini kepada siapapun sebelum saya meninggal, mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya mau tanya dengan kamu, masih mau ikut saya atau tidak? Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbak Rasa tampak mengerti, lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbak Tamin, ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap wajah Mbak Rasa tajam, membuat ia mengatakan, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandang seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perlahan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobilnya di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil mengeluarkan sebatang rokok lalu mengisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri kebingungan. "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo? Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi diam. "Aku yang memasang pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga itu. Aku takut, Sri. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak bisa berpikir sekarang. Kepingan puzzle itu sudah mulai selesai. Itulah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah itu. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sri mengucapkan sebuah pesan yang diberikan kepada kita semua. Semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Itulah tadi kisah Sewudino, kisah santet paling mengerikan di Jawa Timur. Maaf buat teman-teman partnya kepanjangan. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir.